sahabat dimanapun saat ini berada dan dalam kesibukan apapun pada saat ini, salam jumpa di dalam program Sahabat Menyapa dalam situasi kita merayakan bulan keluarga ini. Pada kesempatan ini secara khusus kita akan memberikan perhatian kepada sahabat-sahabat muda kita, dan mereka tidak lain adalah anak-anak kita, muda-mudi yang menjadi generasi harapan kita bersama. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memikirkan atau memfokuskan pikiran kita kepada peranan mereka, peranan anak-anak kita di dalam kebahagiaan keluarga, karena mereka menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan suatu kebahagiaan hidup di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itu, topik dalam Sahabat Menyapa kali ini adalah peran anak dalam kebahagiaan keluarga. Adapun topik ini kita dasarkan pada satu nas dari Alkitab, tentunya Mazmur 128 ayat yang ketiga bagian B. Di sana disebutkan, anak-anaknya seperti tunas zaitun di sekeliling meja. Satu penggambaran yang menunjukkan keindahan dan kebanggaan sebenarnya. Oleh karena kita tahu saudara bahwa pohon zaitun kalau ditebang atau dipotong, maka tunasnya itu bukan cuma 1-2 yang tumbuh. Tunas itu bertumbuhan di sekitar potongan batang itu. Sehingga membayangkan tunas itu ibarat anak-anak yang ada di sekitar meja, yang sedang makan dan mengalami pertumbuhan yang bagus. Nah, ungkapan itu juga mau menunjukkan bahwa anak-anak selain dalam pertumbuhan yang baik, mereka juga menjadi orang-orang yang dapat dipastikan dan dapat dipercaya kelak bahwa seperti tunas zaitun, mereka kelak akan memiliki ranting-ranting, dan dari ranting-ranting itu akan muncul bunga-bunga, dan dari bunga-bunga itu akan menghasilkan buah-buah kebaikan yang lebat untuk banyak orang. Namun sahabat yang dikasih Tuhan, keberadaan ini tentu bukan sesuatu yang otomatis. Dan juga peran anak dalam kebahagiaan keluarga bukan sebuah faktor bawaan. Tetapi tentu ini ada peran serta kita sebagai orang tua terhadap tumbuh kembang mereka yang baik. Kalau kita mundur ke belakang ke dalam ayat 1 dari Mazmur 128, di sana dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang menuruti jalan yang ditujukannya kepadanya. Dan itu mau menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak lain adalah ketika anak-anak ditumbuh kembangkan di dalam firman, di dalam petunjuk dan kebenaran dari Allah. Itu berarti betapa pentingnya mereka mengalami pertumbuhan di dalam spiritualitas mereka. Maka dengan demikian, mereka akan menjadi faktor yang sangat menentukan di dalam kebahagiaan sebuah keluarga. Sahabat yang dikasih Tuhan, saya mengingat satu tragedi dalam keluarga, dan kebetulan ini dialami sendiri oleh Raja Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 18, pasal 19, di sana diungkapkan bagaimana Raja Daud sangat sedih, menangis sejadi-jadinya terkait dengan Absalom, anaknya sendiri yang mati. Kisahnya kurang lebih begini, bahwa Absalom, anak dari Daud itu bertumbuh menjadi dewasa. Tapi apa yang terjadi? Ketika Absalom sudah tumbuh menjadi dewasa, dia bangkit menjadi sebuah pemberontak, menjadi kekuatan untuk melawan kepemimpinan Daud ayahnya. Dengan mengerahkan prajurit-prajuritnya, Absalom menyerang kekuatan Raja Daud. Dan Daud sebagai pemimpin tidak tinggal diam terhadap pergerakan ini. Daud kembali pasang badan untuk mencegah, untuk menahan, dan bahkan untuk melawan dan menghancurkan pemberontakan itu. Maka terjadilah sebuah peperangan yang hebat antara kubu Absalom sebagai anak Daud
dan kubu Daud sebagai ayahnya. Peperangan yang begitu hebat berujung kepada kematian Absalom di tangan prajurit Daud. Prajurit Daud berhasil merenggut nyawa Absalom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kematian Absalom di tangan para prajurit Daud itu sama artinya kematian Absalom sebagai anak Daud di tangan Daud ayahnya sendiri. Oleh karena itu betapa Daud menangis terseduh-seduh. Kalau kita baca pasal 18 ayat 33, Daud menangis berseduh-seduh, berteriak-teriak memanggil Absalom, Absalom anakku, betapa kalau aku yang bisa menggantikan kematianmu. Sebuah tangisan penuh dengan penyesalan. Saudara, mungkin kita mengatakan wajar Daud menangis karena di depan matanya sendiri, bahkan dengan tangannya sendiri, dia telah membunuh Absalom. Absalom mati. Tapi lebih dari itu, dari sudut pendidikan, kita bisa melihat bahwa tangisan Daud yang seperti itu menjadi tanda kegagalan Daud sebagai orang tua untuk mendidik dan menumbuh kembangkan sebuah pribadi yang baik di dalam diri Absalom anaknya. Sehingga anaknya bertumbuh dalam sebuah pribadi pemberontak. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sangat berharap hal yang sama tidak terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mau pada akhirnya menjadi orang tua yang harus menangis terseduh-seduh terkait dengan kesalahan dalam tumbuh kembang anak kita. Nah, oleh karena itu bagaimana kita diingatkan sebagai orang tua terhadap anak-anak kita bahwa menghadirkan anak bukan hanya sebatas melahirkan mereka ke dalam dunia, tetapi lebih dari itu, bagaimana kita terpanggil dengan dasar firman, memberikan pengenalan, memberikan pengetahuan dan penghayatan akan iman kepada mereka. Sehingga mereka, anak-anak kita, bukan hanya bertumbuh secara fisik dan mental saja, tetapi spiritualitas mereka, ketaatan mereka kepada Tuhan terus bertumbuh dan berkembang, dan itu menjadi sumber bahagia dalam hidup keluarga kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya sahabat-sahabat muda, anak-anak kita, muda-mudi, generasi penerus yang menjadi kebanggaan kita. Melalui perenungan ini, maka saya mengajak untuk muda-mudi generasi penerus ini boleh sungguh-sungguh terbuka terhadap firman Allah. Betul-betul memastikan bahwa tumbuh kembang kalian adalah tumbuh kembang yang didasarkan oleh kebenaran firman Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah. Memastikan bahwa firman Allah yang ditransfer lewat orang tuamu, berilah tempat di dalam hidupmu, baik melalui nasihat, teguran, sapaan, bahkan suri teladan, supaya saudara dapat bertumbuh dengan baik dan menjadi faktor penentu di dalam kebahagiaan keluarga. Nah, oleh karena itu, pada saat ini kita berharap kepada kalian semua muda-mudi, sahabat-sahabat muda, bisa seperti diungkapkan dalam pemazmur, kalian semua ibarat tunas-tunas zaitun yang begitu indah, bertumbuh dengan baik, dan satu saat para orang tua dan kita semua dapat memastikan akan tumbuh carang-carang di dalam hidup kalian. Dari carang-carang itu akan muncul bunga-bunga, dan dari bunga-bunga itu akan menghasilkan buah-buah yang lebat yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan bulan keluarga ini, sudah selayaknya kita bersama-sama memberikan perhatian bagi hidup keluarga kita, dengan berharap ada kebahagiaan yang dapat dinikmati, terlebih khusus bagi sahabat-sahabat muda, anak-anak kita, generasi-generasi yang Tuhan persiapkan. Ingat, bukan cuma yang baik mengharapkan kalian, yang jahat juga sedang menunggu kalian. Oleh karena itu berjagalah.
Oleh karena itu waspada, jangan sampai kalian direkrut sebagai generasi untuk hal-hal yang jahat dalam hidup ini. Demikian sapaan firman Tuhan buat kita, semoga menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengingatkan kami pertama-tama sebagai orang tua untuk berhikmat dan bijak, menjadi penyalur kebenaran firman Allah bagi tumbuh kembang anak-anak kami. Dan juga kami bersyukur Engkau menghadirkan mereka, anak-anak kami, sebagai tunas-tunas zaitun yang boleh bertumbuh, yang boleh menghasilkan bunga-bunga dan buah-buah lebat di kemudian hari. Biarlah mereka bertumbuh dengan memastikan mereka hidup bersama dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Amin. Tuhan memberkati kita.